kita bertemu di Bijak, yaitu berita pajak. Tema hari ini cukup menarik, yaitu tentang insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Yuk kita simak bersama. Insentif pajak hari ini yang akan kita bahas adalah terkait di dalam masa pandemi COVID-19. Nah, apa saja insentif pajak yang teman-teman bisa ketahui? Yaitu pertama, untuk PPh 21 itu bisa ditanggung pemerintah. Kemudian untuk UMKM pajak 0,5% itu juga bisa ditanggung pemerintah 100%. Kemudian ada lagi PPh 22 impor dibebaskan, dan kemudian PPh 21 khusus untuk tenaga medis itu menjadi 0%. Termasuk juga PPh 23 pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah bangunan ataupun kendaraan ataupun harta yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 itu menjadi 0%. Dan satu lagi yang paling menyenangkan yaitu PPh 25 mendapatkan pengurangan, di mana di awal 30% sekarang menjadi 50%, dan memang dengan kondisi pandemi yang semakin melandai di Indonesia, kita juga bersyukur dan ada beberapa bulan mendekati akhir tahun ini tidak mendapat lagi pengurangan PPh 25. Yuk kita simak bersama apa saja terkait dengan insentif ini. Ya, terkait juga PPN. Nah, PPN juga mendapatkan ditanggung pemerintah. Contoh apa PPN? Misalnya pembelian rumah. Nah, teman-teman, kalau membeli rumah di masa pandemi COVID-19 ini, ya, itu mendapatkan PPN ditanggung pemerintah, artinya tidak perlu membayar PPN. Kemudian ada juga PPN atas sewa ruko, khususnya untuk pedagang eceran. Nah, pedagang eceran mungkin karena PPKM harus tutup sehingga tidak bisa menutup kos, maka semua tenan yang memberikan sewa kepada pedagang eceran, PPN-nya ditanggung pemerintah. Nah, peraturan ini diatur di dalam beberapa PMK, ya, khusus untuk insentif DTP PPN atas pembelian rumah ditanggung pemerintah itu 100%. Itu untuk pembelian rumah sampai dengan 2 miliar rupiah. Namun di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar itu mendapatkan DTP 50%. Lumayan bukan teman-teman? Ini tujuan pemerintah adalah menggerakkan properti, bisnis properti, sehingga bisa berjalan. Nah, setelah kita mengetahui PPN DTP atas pembelian rumah, maka kita masuk satu lagi, yaitu insentif PPN ditanggung pemerintah berupa bagi pedagang eceran. Nah, itu berlaku dari Agustus sampai dengan Oktober. Nah, itu dituangkan di dalam PMK 102 tahun 2021. Nah, inilah beberapa insentif PPN yang ditanggung pemerintah. Satu lagi insentif PPN yang ditanggung pemerintah yaitu pembelian kendaraan bermotor roda 4. Nah, ini sudah dimulai di awal tahun 2021. Tujuan pemerintah melakukan ini adalah untuk menggerakkan bisnis daripada bidang otomotif. Tadi bidang properti, sekarang bidang otomotif. Nah, itu dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa tahap. Tahap pertama itu adalah dari Maret sampai Mei, yaitu 100% di dalam PMK 20. Itu untuk sistem Gardan 1, 4x2, kemudian kapasitasnya sampai dengan 1500 cc. Dan 50% itu adalah Juni sampai Agustus. Kemudian 25% itu adalah September sampai Desember. Namun dengan melihat kondisi pandemi di Indonesia, maka PMK ini dirubah, ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam PMK 31, dan yang terakhir adalah PMK 77, yang artinya 100% ditanggung pemerintah itu dari Maret sampai Agustus. Kemudian yang 25% masih tetap September sampai Desember. Nah, selain PPN masih juga ada insentif terkait pajak penghasilan. Nah, teman-teman, kita simak lagi pajak penghasilan apa saja yang terkait dengan PPh. Pertama, itu adalah PPh 21 ditanggung pemerintah. Nah, tujuan pemerintah memberikan insentif ini adalah
untuk menggairahkan, artinya untuk membantu para karyawan yang mendapatkan potongan PPh 21 dalam periode tertentu itu tidak dipotong, ya, artinya ditanggung pemerintah. Nah, itu berlaku sampai dengan akhir Desember tahun 2021. Ini juga dilakukan di dalam beberapa PMK. Sudah beberapa PMK yang dirubah ya, awalnya dari PMK 23, PMK 44, PMK 86, PMK 110, PMK 9, sampai PMK 82. Nah, selain PPh 21 juga ada yang namanya DTP ditanggung pemerintah atas UMKM 0,5%. Nah, itu ditanggung 100% sampai dengan Desember ini. Ya, teman-teman, selain PPN masih ada PPh yang ditanggung pemerintah, ada juga yang bukan ditanggung pemerintah namun benar-benar dibebaskan. Nah, seperti apa rekap daripada insentif atas PPh yang mendapatkan insentif DTP adalah seperti ini. Selain mendapat insentif DTP PPN, kemudian insentif PPh, kemudian ada yang PPh dibebaskan, ada juga yang namanya restitusi PPN. Nah, restitusi PPN ini juga mendapatkan kemudahan, yaitu dalam konteks restitusi atas lebih bayar maksimal 5 miliar itu akan dipercepat. Artinya apa? Biasanya restitusi ini harus melalui serangkaian pemeriksaan baru uangnya kembali. Namun untuk meringankan cash flow daripada para pengusaha, maka pemerintah memberikan restitusi maksimal 5 miliar diterbitkan dulu, dicairkan dulu, penelitian baru di kemudian, ya. Inilah beberapa insentif yang bisa teman-teman simak dan teman-teman nikmati dari pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini. Namun teman-teman jangan lupa, bagi teman-teman yang menikmati insentif DTP ya, itu wajib melaporkan realisasi, karena tanpa melaporkan realisasi maka dianggap tidak menikmati insentif tersebut. Nah, jika teman-teman mengikuti, mau menikmati tapi tidak lapor realisasi, maka nanti akan ditagih kembali pajak penghasilan maupun PPN, karena itu wajib dilaporkan. Oleh sebab itu, teman-teman jangan lupa melaporkan realisasi. Inilah berikutnya adalah PMK yang berlaku untuk insentif yang tadi sudah dibacakan, yaitu insentif PMK dan juga insentif atas PPN di atas PMK. Demikianlah insentif hari ini yang kita bisa bagikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum menikmati, baru mengetahui informasi ini, segera nikmati, karena itu memang adalah fasilitas untuk meringankan beban masyarakat dari pemerintah. Terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi topik berikutnya. Sampai ketemu, salam sehat.